Selamat pagi Pak Adit. Pagi Bu Rayu. Iya, Pak, ini saya ganggu nggak? Enggak sih, habis jaga kelas tadi, Oh, jaga pengawas. kelas. Iya, sekarang kegiatannya apa Pak untuk Kosong sekolah? sih. Ini mau rencana untuk pembuatan program tapi masih bisa saya pending. Ada apa memang? Nggak apa-apa Pak, ini saya mau bertanya sesuatu. Boleh silahkan. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan Pak untuk pembelajaran besok? Oke, kita kan rencana janjian untuk melakukan observasi ya, Iya Pak. untuk supervisi akademik khususnya coaching. Boleh Bu, ada beberapa yang sudah saya kirim sebenarnya. Oh iya. Jadi ada yang mungkin satu sih yang pertama, saya ingin Ibu nyiapkan kira-kira indikator atau KD-nya yang disiapkan apa saja sih? Oh, indikator yang mau saya siapkan itu Pak, anak-anak jadi belajar teknik vokal dalam paduan suara. Oh, nyanyi ini berarti Iya, ya? bernyanyi, betul banget Pak. Terus kira-kira nanti metodenya Bu? Metode yang akan dipakai apa ini ya kira-kira? Kalau metodenya sih kemarin saya baca-baca ya Pak ya, salah satunya adalah metode diferensi Pak. Nggih. Diferensiasi maksudnya? Iya, diferensiasi. Oke, terus alasannya apa sih pakai metode diferensiasi? Ini kan lagi booming nih, Iya, diferensiasi. bener banget Pak. Kalau alasan saya ya Pak ya, karena metode tersebut itu kayak menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Oke, betul. Ya, itu karena lebih terbuka gitu loh Pak metodenya. Berarti nanti pakai alat sama sumber belajarnya ini Bu ya? Iya. Nah ini yang sudah disiapkan Bu Rahayu apa saja nih kalau boleh saya tahu? Karena sekarang kita harus memanfaatkan alat elektronik ya Pak ya. Salah satunya TI saya, ya? nggih. Saya pakai apa ini laptop, Laptop, oke. pakai HP, pakai tablet sama Oke. buku Pak. Buku, Iya. oke. Jadi sumbernya itu dan alatnya itu beberapa itu. Berarti ini nanti dibagi kelompok-kelompok ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Kurang lebihnya itu kan di dalam kelas ada 25 siswa ya Pak. Jadi saya bagi kelompok 5 kelompok Pak. Setiap kelompoknya ada 5 orang. Berarti sebelumnya sudah dikasih assessment begitu kah? Belum Pak. Diagnosnya, oke. Sekalian pada waktu hari H. Waktu Oke. hari H Pak. Boleh nggak saya minta tolong ceritakan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rahayu? Tahapannya, jadi yang mulai pertama apa, terus nanti ke apa, pada waktu pembelajarannya apa sampai terakhir begitu. Kayak tahapan pembelajaran waktu di dalam kelasnya ya Pak Betul, ya. betul. Kalau pertama kan ya seperti biasa kita membuka pelajaran dengan salam, berdoa, terus setelah itu saya beri apa ini Pak? Ice breaking. Oh, ice breaking. Iya, Menarik itu Bu. Menarik ya Pak. Ya salah satunya itu saya ajarkan tepuk semangat Pak. Oke. Pernah melihat tepuk semangat Pak sebelumnya? Belum ini. Saya penasaran nanti kalau lihatnya ini nanti. Iya. Tepuk semangat. Oke. Iya, terus terakhirnya Bu, nanti di akhirnya? Terakhirnya nanti anak-anak kan dibagi 5 kelompok tadi ya Pak ya yang saya bilang. Nanti setiap kelompoknya itu menghasilkan beberapa hasil belajar. Salah satunya anak-anak ada yang praktek bernyanyi, terus ada yang menjelaskan tentang materi tersebut, presentasi ya, menggunakan mind mapping Mbak. Oke, terus kalau saya lihat itu kan tadi sudah ada 2 ya diferensiasi tadi bilangnya ya. Iya. Diferensiasinya proses sama diferensiasinya hasil produk ya. Oke. Persiapan apa saja Bu kira-kira yang sudah jenengan siapkan nih? Siapkan mungkin bahannya, alatnya, atau anak-anak bawa sendiri? Oh, kalau alat sama bahan, alat komunikasinya tak Pak? Alat yang dipakai di kelas. Contoh anak-anak butuh alat untuk tadi kan nyanyi ya? Iya. Mungkin butuh kalimba atau butuh ecek-ecek begitu? Enggak Pak, kalau dari materinya kan lebih kayak ke teknik bernyanyinya ya Pak ya. Jadi anak-anak lebih melihat video yang ada di laptop maupun di alat elektronik yang lainnya. Oke, jadi persiapannya bawa catatan begitu ya? Iya Pak, betul banget. Terus kira-kira ini kalau sudah buat RPP-nya, materi yang paling sulit apa ini Bu kira-kira? Materi yang paling sulit ya Pak ya? Itu sih Pak, kalau menurut saya itu anak-anak kurang atau kadang masih bingung membedakan beberapa teknik bernyanyi. Kan teknik bernyanyi ada macam-macam nih Pak. Oke, kalau boleh tahu Bu, tekniknya salah satunya adalah vibrato, staccato, geter-geter gitu ya kalau vibrato. Oke, pas staccato. Anak-anak kan kadang bingung geternya itu gimana sih Bu, kayak gitu Pak. Iya.
Terus berarti anak-anak ini sudah punya kompetensi, Bu, punya keahlian ya sebelumnya kalau jenengan tahu itu Iya. ada nggak punya keahlian ketika mereka sebelum pelajaran? Oh, beberapa ada yang sudah punya keahlian, Pak. Bisa nyanyi gitu ya? Iya, bisa nyanyi, tapi beberapa juga ada yang bukan belum bisa bernyanyi enggak, Pak. Tidak percaya diri Nggak lebih pede. tepatnya. Iya, tidak percaya Kayak diri. saya nih kalau nggak pede. Bisa aja, Pak. Terus apa yang perlu mendapat perhatian khusus, Bu? Ini insya Allah pertanyaan terakhir deh sebelum kita selesai. Mungkin ada anaknya yang rame sendiri begitu atau bagaimana nih? Kalau ramenya sih enggak, Pak. Anak-anak insya Allah nurut. Mungkin ada salah satu atau salah dua, tapi bisa di handle. Oke, dengan Iya. Bu Rahayu nanti ya. Insya Allah. Oke, saya kira itu. Saya tidak sabar nih untuk masuk kelasnya Bu Rahayu. Iya, Pak. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bu Rahayu. Iya. dan- Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada bentuk-bentuk, ada apa lagi? Teknik vokal, ada mengenal tentang paduan suara. Nah, oke, ayo latihan dulu. 3, 2, 1. Semangat, semangat. Yang semangat dong yang semangat. 3, 2, 1. Kurang keras lagi. 3, 2, 1. Lagi. Oke, tepuk tangan. Tingkat apa? Masih ingat nggak? Tingkat apa? Kok tingkat kota? Ayo. Tingkat nasional. Nanti diulang lagi ya. Mulai, ini pada ngitung ya. Mulai dari Erin. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 5, 1. Ya, oke. Berarti pas ya. Nah, sekarang bukunya dilipat, dipersiapkan pindah kelompok. Yang satu ya satu, yang dua ya dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Tiga, empat. Yang lima di mana? Yang lima di depan sini boleh bebas. Review.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Oke, sehat Bu Rahayu? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Kemarin habis makan mie bareng-bareng teman, oh enak ini. Gimana Pak? Ikut sini kok Bu, seger mie ya. Bu, setelah kita ada pertemuan kemarin itu di kelas pembelajaran kemarin, ada satu dua hal yang ingin saya bicarakan, gitu, khususnya setelah saya melihat kelas berapa kemarin 7A ya? Iya, kelas 7 Pak. Saya melihatnya itu semangat banget gitu kelas 7A, terus ice breakingnya juga menarik, gitu. Kok semangat gitu ya. Terus saya jadi bersemangat waktu itu, saya ikut goyang. Kalau boleh saya tanya satu dua hal Bu, mungkin ada banyak begitu ya setelah kita di kelas. Menurut Ibu, kira-kira kesan atau perasaan Ibu ketika menyajikan pembelajaran kemarin bagaimana? Kalau perasaan dan kesan saya itu bahagia dan puas Pak. Karena pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Khususnya pada akhirnya anak-anak itu bisa belajar dengan gayanya masing-masing. Nah, anak-anak itu kelihatannya nyaman gitu Pak. Jadi menurut mereka masing-masing begitu ya? Ya. Berarti di awal sudah ada kesepakatan untuk belajar. Oh, kamu nanti belajarnya ini gitu ya. Oke, oke. Terus apakah proses pembelajarannya sudah sesuai Bu? Sebelumnya kan direncanakan sudah sesuai dengan MPP gitu? Sudah Pak. Tapi saya merasakan seperti belum sempurna itu Pak. Khususnya mengenai cara penyampaian materi yang sudah saya susun di MPP. Itu ada yang kurang gitu Pak. Boleh nggak dielaborasi atau diceritakan lebih lengkap yang kurang memuaskan itu apa saja? Kalau yang kurang memuaskan itu Pak, yang pertama terdapat beberapa murid yang kurang fokus. Nah, kalau di dalam kelas jadi menjadi sama anak itu ya? iya, itu namanya set. Oke. Itu menjadi troublemaker khususnya ketika pembelajaran teori. Jadi salah satu anak itu tuh wajib kita tuntun benar-benar gitu Pak, karena ada beberapa faktor hal yang harus. Saya lihat sering Bu Rahayu kan berkeliling kelas, tapi kembalinya ke anak itu lagi Anak gitu itu ya. lagi. Oke, itu alasannya berarti ya. Tapi juga ya ada salah satu yang sudah tercapai. Oke, apa Salah itu? satunya itu murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun beberapa murid yang belum mengikuti memang tidak semuanya. Masih ada yang kurang. Iya, mayoritas sudah, tapi pasti ada yang belum gitu Pak. Terus menurut Ibu perkiraan ketercapaian potensi kan di awal MPP itu pasti ada indikator. Terus kira-kira ini saya ingin anak bisa ini. Menurut itu bagaimana tercapaiannya? Kalau tercapaiannya itu menurut saya ya Pak ya, alhamdulillah beberapa murid telah mencapai batasan minimal yang saya ingin capai. Tapi memang beberapa murid belum mencapai kompetensi tersebut. Nah, maka meyakini hal tersebut pemahaman anak-anak kan tentunya berbeda-beda kan Pak. Yang satu ini sama yang ini tentunya berbeda. Terus berarti kan ada kesulitannya ini setiap masing-masing. Apa sih kesulitannya anak-anak? Kesulitannya anak-anak itu kurang memahami penjelasan guru di awal Pak. Oke, jadi kecepatan gitu. Ya bisa jadi kecepatan. Terus di situ tuh saya kurang apa Pak, kurang memberi media-media untuk belajarnya mereka gitu. Itu kemarin ini bagus ya. Iya. Oke, tapi mungkin anak-anak nggak paham medianya diapain gitu ya. Oke, terus berarti berarti ada sedikit yang ingin disampaikan Pak, kesulitan. Kesulitan apa sih yang ingin disampaikan? Kalau kesulitannya itu Pak karena kurang persiapan di awal, terutama bagaimana teori teknik bernyanyi, terus teknik berdiferensiasi di awal pembelajaran. Tapi setelah memahami dan melakukan aplikasi di kelas ternyata menyenangkan dan membuat kelas lebih hidup sih Pak. Beda dengan kelas sebelumnya ya. Iya. Kalau memang sebelumnya kan kita pakai paten satu kayak yang sama itu Iya. kan anak-anak berarti ada alternatif ya untuk menyelesaikan kesulitan itu. Ya, Pak. Boleh mungkin ceritakan? Kalau alternatifnya, saya akan lebih mengarahkan murid untuk melakukan praktek dan mengaktifkan pembelajaran kolaboratif, Pak. Oke, kolaborasi begitu ya Pak? Iya, Pak. Terus sehingga murid lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan.
apa ya, menyanyi paduan suara ya. Ya, ada suara. Terus coba sih kalau kita pikirkan, terus identifikasikan hal yang telah bagus Ya. atau mantap sudah dilakukan oleh Pak Radio, apa ada yang perlu ditingkatkan, atau berdasarkan kegiatan yang baru Ibu lakukan ada pengalaman belajar apa saja? Menurut saya ya Pak, yang pertama dari RPP saya rasa sudah cukup. Kedua, media pembelajaran saya sudah mewakili dan memberikan gambaran tentang nyanyi dan pertunjukan. Ketiga, pembelajaran diferensiasi khususnya tentang proses dan produk sudah sesuai dengan harapan saya. Prosesnya kemarin itu ya, ayu itu ya, Ya, terus seru gitu ya. Oke. Terus ini mungkin kan pertemuan berikutnya ada kegiatan lagi Bu, atau materi yang lain? Selanjutnya ada materi yang lain Pak. Oke. Kita masuk di materi yang simbol. Itu ada saran Bu, atau mungkin yang bisa Ibu ingin kembangkan gitu di pertemuan berikutnya? Kalau lebih dikembangkan lagi ada Pak, mungkin saya lebih memanfaatkan media Pembelajaran ya. biar anak itu apa belajar tentang apa, tidak perlu soal yang ada di buku, tapi kan Sempurna. dia laptop, HP. Kemarin saya lihat nyanyi lagu kertasnya itu kan semangat begitu ya Bu. Iya. Sambil geraknya itu yang cowok ya Lihai gitu ya Pak ya. lihai gitu ya. Sekali, Pak. Saya kira itu Bu mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ada mungkin yang disampaikan lagi Bu? Oke, ada mungkin perasaan gimana setelah menyampaikan atau setelah saya di kelas begitu, ada yang disampaikan?